Oke dulur, di sini sudah terdapat satu buah ampli walet ya, lebih tepatnya di sini saya tidak akan mengajari servis ampli waletnya, tapi saya akan mengajari cara servis adaptornya atau lebih dikenal dengan PSU-nya atau switchingnya ya. Ini switchingnya ada di sini ya. Dan ini kebetulan switchingnya mati, dan saya akan bagikan tutornya atau tips perbaikannya step by stepnya. Langkah pertama, kita lepas dulu untuk colokan AC-nya ya, untuk kabel AC-nya biar mudah karena kabel AC-nya pendek. Kemudian kabel tegangan 12 voltnya atau 13 voltnya ya, karena tegangannya ini antara 12 sampai 14 volt. Sebelum melepas, bagi teman-teman yang masih pemula ini ya, masih pemula, sebelum melepas kabel-kabelnya, kalau tidak bisa ingat atau gampang lupa ya, alangkah baiknya difoto dulu ya, difoto dulu atau diingat-ingat gitu aja dulur ya, agar tidak kebalik masangnya. Kalau masalah pemasangan kabel AC yang ini, yang dari listrik ini bebas ya, biru sama coklat bebas, maksudnya bolak-balik nggak masalah gitu ya. Yang bermasalah nanti kalau pemasangan kabel DC 12 voltnya yang min plusnya itu. Nah sekarang kita singkirkan dulu untuk ininya ya. Nah kita singkirkan dulu, kita fokus ke sini aja, kita fokus ke sini aja lur. Dan yang pertama kita harus ukur yaitu sekring ya. Nah sekringnya ada di sini, bentuknya seperti ini, ada tulisannya T2A ya. Kalau di PCB nya 250 volt 2 ampere. Untuk jalurnya ini biasanya dari AC sini ya. Nah dari AC ya, dari AC, dari listrik masuk ke sekring atau fuse nya. Nah baru masuk ke EMI filter. EMI filternya ada di sini ya. EMI filternya step by stepnya seperti itu, diikuti terus biar tidak gagal paham bagi yang masih pemula. Saya zoom dulu ya, saya zoom dulu. Kita cek skala buzzer ya, skala buzzer untuk fuse nya ada di sini, dan ternyata tidak nyala. Untuk buzzernya ini mungkin putus ya, mungkin putus. Nah ini jangan langsung kita ganti terus kita colokan, alhasil nanti pasti jelek. Kalau tidak percaya buktikan aja sendiri, karena biasanya fuse ini putus ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu karena beban berlebih atau ada tegangan melonjak. Yang kedua karena faktor konslet di bagian primer, bagian rangkaian driver yang menuju ke travoteroid sini ya. Nah ini kita cek dulu untuk elko besarnya, kita fuse, kita ukur ya. Ini maaf tripodnya goyang-goyang guys. Ini untuk trafo elko besarnya kita ukur pakai AVO. Kalau konslet berarti ini fatnya konslet ya. Nah bisa lihat ya, untuk elko nya bolak-balik ini buzzer, terdeteksi buzzer, berarti bisa dipastikan. Nah ini fatnya konslet ya, fatnya ada di sini ya, fatnya ada di sini. Nah ini fatnya, kita cabut dulu fatnya, kita cabut sama heatsinknya aja guys. Kita cabut untuk heatsinknya, ini tidak saya skip ya, biar teman-teman bisa nanti kalau melakukan perbaikan sendiri. Untuk cara kerjanya ya sama aja ya, sama SMPS, cuma beda prinsip aja. Kalau SMPS lebih rumit, kalau ini sistem enaknya guys. Kita lepas dulu. Nah ini sudah kita lepas ya. Ini untuk fatnya serinya 3568.
3568. Ini kita ukur, kita lepas dulu biar enak. Kita lepas bautnya. Nah, setelah lepas kita ukur dari kaki menggunakan buzzer. Masih menggunakan sistem buzzer. Dari kaki sini dulu ya, ke tengah, ke pinggir, ini konslet semua. Nah, setelah ini sudah ketahuan, kita cek berikutnya yaitu driver yang di sini, transistor 3 biji ini, 1 2 3 dan dioda 2. Kita cek dulu transistor yang di sini ya guys. Untuk diodanya sebelah sini. Dan transistor satunya lagi. Dan di sini ada yang short guys. Kita lepas dulu untuk memastikannya short atau tidaknya, harus kita lepas dulu. Tipsnya untuk melepas ini supaya mudah, kita lelehi timah dulu ya. Kita lelehi timah dulu sedikit-sedikit agar proses penyedotannya enak. Nah, ini serinya biasanya 1805 atau 1015 ya. Kita lihat dulu serinya. 1815 ya, 1815 atau 1005 biasanya pasangannya. Kita ukur dulu. Ternyata tidak short. Dan apakah jalurnya memang terhubung 100 ohm di sini. Kita cek pakai 10 ohm atau 100 ohm ini ya, 10 ohm ya. Ternyata memang tidak short, emang ada resistor 10 ohm yang di situ, berarti ini tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah dicek, kita ganti fatnya ya. Oke, kita cari fatnya dulu ya. Nah, ini untuk fatnya, MOSFET-nya kita ganti 12N60 ya. Ini lebih besar daripada kapasitas aslinya, tidak masalah ya. Kita pasang di heatsinknya dulu biar tidak panas ya, diberi heatsink. Bagi yang belum subscribe ya, bisa subscribe dulu untuk channel saya, silahkan di subscribe. Kenapa bisa mati fatnya ya, mungkin karena kepanasan, bisa juga karena di dalam sistem walet ini tidak ada kipasnya ya guys ya, atau mungkin karena faktor komponen, bisa juga. Yang pasti mati ya untuk MOSFET-nya. Oke, setelah kita pasang, kita kebalik guys, ini ternyata begini ya. Setelah kita pasang, kita kembali pasangkan di PCB-nya.
Oke, agak susah masuknya ya. Jika sudah masuk, kita solder kembali. Oke. Nah, ini bagi tips yang tidak punya, maaf blur. Tips bagi yang tidak punya sekring. Nah, ini kan sekringnya bentuknya seperti ini ya. Jadi yang tidak punya sekring bisa dijumper menggunakan 2 helai atau 1 helai kabel serabut seperti ini ya. Bisa dijumper menggunakan kabel serabut 1 atau 2 helai. Nah, ini saya menggunakan 2 helai. Jangan dijumper langsung ya guys ya, karena ini sifatnya sebagai pengaman, supaya kalau terjadi kerusakan tidak parah gitu ya, maksud dan tujuan dari sekring itu sendiri. Ini kita kasih kabel untuk kita coba colokan ke listriknya. Oke. Nah, di sini saya memakai anti jeglek. Anti jegleknya seperti ini, supaya jika terjadi jeglek atau masih konslet, nanti listrik saya tidak ngetrip ya. Nah, untuk tutornya pembikinannya ini juga ada di video saya, silahkan dicari. Oke. Bisa dilihat ini masih ngetrip ya, artinya ada yang konslet, masih ada yang konslet. Kemudian kita cek untuk sekundernya. Sekunder aman. Optocoupler, ternyata di bagian optocoupler ada yang konslet. Dilihat ya, ini bagian optocoupler ada yang konslet. Optocouplernya sini guys. Nah, ini optocoupler PC817. Kita cabut dulu. Maaf kalau kameranya modenya ngeblur ya guys. Kita cabut dulu optonya. Optocoupler itu tugasnya sebagai penstabil arus yang keluar dari trafo ya. Misalkan arusnya 12, kontrolnya dari optocoupler ini sendiri. Jadi kita cari dulu optocouplernya. Nah, optocouplernya sudah saya carikan, dapat cabutan ya guys. Mana ini ngeblur guys, serinya sama, kok nggak bisa fokusin. Nah, ini 817. Kemudian kita ukur yang bekasnya tadi apa benar-benar short. Nah, bisa dilihat ya, kakinya short dan kaki yang satunya yang baru tadi ini tidak short ya. Jadi kita ganti dulu optocouplernya.
Jangan lupa ya untuk kaki satunya di sini ya, di bagian sekunder. Oke, setelah kita pasang, kita solder kembali. Hati-hati penyolderannya, jangan sampai konslet. Oke, setelah kita solder, kita nyalakan kembali. Lampu sudah tidak berkedip lagi, bisa dilihat ya. Kemudian kita tes untuk tegangan outnya, apakah sudah muncul di sini tegangan outnya. Bisa dilihat tegangan outnya ngedrop jadi 2,7 volt ya guys ya, 2,7 volt. Kemudian kita ganti juga untuk IC TL431 yang di sini. Ini juga kontrolernya. IC TL431. Oh, ternyata ini menggunakan 1815 guys untuk feedbacknya. Kita cari dulu. Karena biasanya ada yang menggunakan TL431 ya. Kita ganti. Kita solder kembali. Nah, sudah terukur 12 volt ya. Bisa dilihat 12 volt. Nah, mungkin nggak jelas untuk teman-teman. Bisa dilihat tegangannya sudah keluar 12 volt. Nah, jadi berhasil ya guys ya. Jadi berhasil tanpa jeda, tanpa cut ya untuk videonya. Dan ampli waletnya pun sudah menyala kembali ya. Sudah mantap. Oke, terima kasih untuk tutorialnya yang sudah nonton ya. Yang sudah nonton terima kasih saya ucapkan.